Masih ada bayi yang masih kekurangan asupan Susu. susu begitu ya. Kemudian maaf, pampers dan ibu hamil dan seterusnya. Bahkan ada dokter yang hanya punya stetoskop tapi nggak punya alat-alat yang lain. Di sisi lain, negara di saat ulang tahun 17-an kemarin, ratusan juta cuman untuk pengadaan burung merpati begitu ya. Kok negara nampaknya makin kesini makin empati ya. Tolonglah Prabowo, buka mata lu. Ya, dan Gitu ya. Dengerin nih warga. dan rencana mau ke NTT pun masih dipertimbangkan ya setelah 5 hari bencana terjadi. Warga pada akhirnya ini maksudnya apa sih? Duit digelontorkan untuk makan harian, tapi ketika ada bencana mereka open donasi. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama Program Buka Kartu. Pemerintah diskap oleh netizen. Nah, terakhir ini berhubungan dengan bencana NTT, di mana pemerintah justru melakukan open donasi. Ya, yang dalam hal ini dilakukan oleh Danantara salah satunya. Pada saat yang sama, program-program ambisius pemerintah yang sangat populis seperti MBG itu sepertinya sakral, tidak boleh diutak-atik. Anggarannya dipatok 240 triliun tahun 2026 ini ya. Kita belum tahu 2027 akan seperti apa. Kita belum juga menghitung KDKMP yang anggarannya 360 triliun. Sementara kalau kita ngomong soal MBG, kelihatannya kok pemerintah menganggapnya ini adalah program yang sakral. Tidak boleh diutak-atik, padahal cuma makan. Ya, cuma makan. Binatang pun makan setiap hari sama seperti kita gitu ya. Nah, bagaimana menempatkan konteks prioritas yang bermasalah ini? Kita akan membahas dengan Mas Agus Sarwono dari peneliti senior Transparansi Internasional Indonesia, sekaligus anggota MBG Watch. Kita tahu MBG Watch adalah salah satu yang sangat keras meminta agar pemerintah membatalkan atau menghentikan program MBG yang karut-marut, ada berbagai masalah dalam implementasinya, termasuk juga sebenarnya kebijakan ini sendiri dianggap secara strategis tidak tepat. Nah, kita akan menyapa dulu Mas Agus. Mas Agus, apa kabar? Halo Mas Adnan, baik Mas. Sehat ya? Meskipun sehat di tengah kondisi yang sangat memprihatinkan ya sebetulnya ya. Kita Flores berduka, banyak kawan-kawan kita dan kawan-kawan jaringan TI juga banyak yang kena dampak di apa namanya. Saya beberapa hari yang lalu sempat berkontak ke kawan-kawan Bengkel Apek. Memang Bengkel Apek tidak apa namanya berdampak, Terimbas. tidak terimbas begitu. Tapi jaringan di wilayah Kepulauan Flores kan juga cukup banyak yang kena dampak ya. Iya, yang lebih miris Mas Agus, kalau kita cek di data atau informasi mengenai belanja tak terduga ya, yang dialokasikan oleh pemerintah Provinsi NTT itu kan hanya sekitar kurang dari 9 miliar ya per tahun, dan ini kenapa berkurang ya tentu akibat dari pengurangan anggaran daerah yang ditarik oleh pusat. Kenapa ditarik? Salah satunya untuk balik lagi program MBG gitu ya. Terakhir Pak Prabowo juga mengatakan dia tidak akan menghentikan program MBG, akan lanjut terus. Di saat yang sama Indonesia menghadapi berbagai potensi bencana. Ya, bencana NTT baru kita lihat. Belum lagi gunung meletus ya, atau kebakaran ya di berbagai tempat, dan terakhir tentu Kalimantan. Kita tahu kondisinya sangat memprihatinkan, jarak pandang hanya 10 meter kalau tidak salah, dan tentu ini menimbulkan potensi penyakit ISPA ya yang menyerang masyarakat. Nah, pertanyaannya Mas Agus, kenapa pemerintah terkesan menganggap program MBG ini sakral? Ada apa sih di belakang ini? Iya, Mas Atan, mungkin sebelum menuju ke sana, ya sudah banyak gitu ya para ahli ahli mengatakan bahwa Indonesia itu bukan daerah yang aman terhadap bencana sebetulnya kan. Masuk kategori apa namanya cincin api dan seterusnya begitu. Saya nggak ahli di situ meskipun punya
pengalaman dalam respon bencana begitu ketika tsunami Aceh beberapa tahun yang lalu gitu. Tapi saya mau bilang bahwa peristiwa di Kepulauan Flores ini atau di NTT ini sebenarnya eh, jaraknya kan nggak terlalu jauh ya dengan situasi di Aceh ya, meskipun Aceh pola dan Sumatera ya. beda begitu ya di Sumatera begitu. Tapi kan situasi merespon kedaruratan itu nyaris sama Mas Adnan gitu ya. Problem utamanya adalah soal alokasi anggaran gitu ya. Saya mungkin nggak akan masuk ke aspek mitigasi bencananya seperti apa begitu, tapi dari sisi tata kelolanya begitu ya. Sudah banyak ahli yang mengatakan mitigasi bencana itu salah satunya bicara soal tata kelola begitu ya. Nah, ketika bicara soal tata kelola itu juga bicara soal kesiapan anggaran ketika terjadi sebuah sebuah bencana begitu. Tadi Mas Anand sudah mention secara tegas sebetulnya BTT di NTT itu turun 60%. Itu sedih banget. Ini terjadi kan karena ada TKD yang berkurang salah satunya begitu ya. Kemudian keduanya ada impres efisiensi dan seterusnya. Kalau kita mau tarik mundur ke 2025 awal gitu ya. Ini kan fakta yang nggak bisa kita pungkiri. Nah di sisi lain Prabowo gitu ya, nampaknya tidak akan mau memberhentikan proyek-proyek strategis nasional yang justru minim sekali manfaat publiknya begitu. Korupsi sudah terjadi, udahlah kita nggak bisa menolak bahwa pemerintah nggak bisa lagi mendenial bahwa ada praktik koruptif di dalam program makan bergizi gratis. Bahkan ada rencana ada pengadaan baru lagi tuh, CCTV untuk Betul seluruh Mas, SPPG. betul Mas. Bukan hanya CCTV Mas, ompreng itu nanti akan dikasih stiker. Itu kan uang yang keluar gitu ya. Jadi Stikernya apa kira-kira, Mas kenapa Agus? Mas? Stikernya apa kira-kira tulisannya? Hanya bisa dikonsumsi sampai dengan sekian jam ke depan lah, kurang lebih begitulah. Itu kan Oke. stiker yang ditempel harian. Itu kan artinya biaya yang dikeluarkan kan. Oh Jadi itu saya- harian karena setelah itu kotor harus Oh iya, diganti iya, lagi begitu betul, ya. betul, betul. Kalau misalnya dia pengadaan ompreng baru, justru malah pengadaan besar lagi tuh. Ya. Nah, saya mau bilang bahwa memang naga-naganya presiden tuh nggak bisa melihat mana yang sangat prioritas gitu ya. Sudah tahu proyeknya gagal, kenapa nggak dievaluasi? Kenapa nggak sampaikan saja bahwa oke kebijakan saya ini salah. Kita akan evaluasi total dan seterusnya dan seterusnya. Saya baru masuk ke isu kebencanaannya ya. Kan sedih banget ya sampai dengan paling tidak tadi malam saya lihat di liputan media masih ada bayi yang masih kekurangan asupan Susu. susu begitu Ya, ya. nutrisi. Kemudian pampers gitu ya. Dan ibu hamil dan seterusnya. Bahkan ada dokter yang hanya punya stetoskop ya Mas kalau nggak salah ya. Hanya stetoskop tapi nggak punya alat-alat yang lain. Ini kan menunjukkan bahwa kegagalan negara dalam merespon sebuah bencana yang sangat besar begitu. 7,7 skala Richter itu bukan kecil dan itu gede banget. Nah, di sisi lain negara di saat ulang tahun 17-an kemarin, Waduh, kawan-kawan ICW itu sudah ngerilis tuh ratusan juta cuman untuk pengadaan burung merpati. burung merpati begitu ya. Ya, Ini kan sedih 308 juta kalau tidak salah. betul dan ini kan sedih banget sebetulnya Mas. Artinya apa? Saya sama mau bilang bahwa kok negara nampaknya makin ke sini makin empati ya. Nggak pernah melihat mana yang prioritas, mana yang sangat urgent, mana yang bisa ditunda begitu ya. Atau direalokasi. Ya, Atau karena direalokasi begitu. karena mereka dengan mudah mengubah atau mengambil dana pendidikan untuk MBG kan. Semestinya semudah itu juga pemerintah kemudian mengalokasikan anggaran untuk menangani bencana yang itu di depan mata. Betul Mas, betul Mas, betul. Nanti klaim-klaim pemerintah, MBG itu bagian dari penjelasan, pendidikan dan seterusnya dan seterusnya. MK sudah menegaskan itu di luar dari komponen anggaran Pendidikan. pendidikan. Ya kalau mau fair, berapa banyak sekolah yang rusak di lokasi bencana seperti di Sumatera dan di Flores begitu ya.
Ambil juga dong dari anggaran pendidikan untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak. Tapi kata kepala BGN yang baru kan itu nggak ada hubungannya antara MBG dengan sekolah yang rusak Nah, tentunya. itu tadi Mas, denial-nya, tren membantah negara itu, pejabat negara maksud saya, tren membantah penjabat negara itu semakin hari kok semakin kelihatan jelas ya. Iya. Jadi makin kelihatan sebetulnya Dan beberapa bahwa yang dalam posisi sebagai apa ya, katakanlah pengumpan informasi ke publik itu kesannya justru apa, istilah netizen itu nyebokin gitu ya. betul, 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 betul Mas, betul. Jadi pada akhirnya ya mereka pada akhirnya ya udah nutup mata saja begitu. Padahal di depan mata mereka gitu ya, ada persoalan yang lebih besar, ada persoalan yang lebih lebih urgent. Ada bencana kok direspon dengan makan bergizi gratis. Problemnya kan bukan cuma makanan, Ya, tapi penyelamatan ruang hidup teman-teman yang ada di pengungsian. Nah, menariknya lagi, negara bikin open donasi. ya. Lah, kok jadi Negara apa nggak punya duit atau gimana ini? betul, kok jadi aneh. Jadi kita mikirnya kan pada akhirnya teman-teman warga pada akhirnya ini maksudnya apa sih? Duit digelontorkan untuk makan harian, tapi ketika ada bencana mereka open donasi. Kayaknya ada yang salah nih dalam Ke ngurus luar ini. negeri juga kan was-was aja tuh kan. Betul, Dengan betul. rombongan yang sangat Betul banget. banyak. Bahkan Betul, betul. Menteri PU-nya kan juga bisa naik jet tuh kemana-mana ya. Betul, betul, betul. Termasuk KPU-nya ya. Ya, benar. Kembali lagi tuh 2024 KPU juga 2023 KPU-nya Iya. juga kemana mana tuh. Gitu Mas kira-kira Mas. Iya. Nah, tapi begini Mas Agus, apakah teman-teman sebenarnya akhirnya menemukan satu alasan yang memang dalam posisi itu membuat pemerintah itu nggak bisa menggeser program MBG gitu, meskipun ya terlepas dari alasannya apa gitu ya, apakah karena ada kepentingan kelompok tertentu, apakah memang ini bagian dari menjawab janji kampanye gitu ya, meskipun mestinya kalau alasan yang kedua ini pemerintah balik lagi dong tanya ke masyarakat ya, apakah setuju jika alokasi dana MBG digeser untuk misalnya keperluan menangani bencana. Ya, taruhlah kalau mereka pengen menganggap ada legitimasi publik yang harus dimiliki gitu ya dalam program atau realokasi. Meskipun kita tahu itu kan wewenang penuh pemerintah. Ya. Toh mau dialokasikan kayak apa aja, sebenarnya DPR kan juga cukup santun gitu ya dalam tanda petik ya, tidak akan mempertanyakan atau bahkan melakukan rapat yang khusus ya untuk misalnya katakanlah membatalkan program itu ya. Ya. Kalau kita lihat kan sampai hari ini tidak ada tuh upaya dari fraksi manapun untuk misalnya membatalkan program MBG atau menghentikan sementara waktu dan lain sebagainya. Itu gimana sih Mas Agus dari sisi teman-teman MBG Watch? Apakah ini sebenarnya murni ya kepentingan saja? Iya Mas, sebenarnya kalau dari kan kalau kita memotret MBG ini kan, kita bisa ngelihatnya dari sudut pandang yang sangat luas ya. Dari mulai program ini berjalan, banyak teman-teman koalisi masyarakat sipil udah bikin kajian begitu ya. Kemudian rekomendasinya, perkuat tata kelolanya deh gitu ya dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian bergeser lagi isunya, karena isunya isu harian ya Mas. Problemnya kan juga problem harian ya. Muncul secara Setiap hari kan ya. berkelanjutan gitu ya. Betul. Dan beda dengan kalau misalnya kalau apa misalnya kasus pengadaan barang dan jasa begitu ya. Kalau kasus PBJ yang dilakukan oleh para koruptor itu oke ada masalah. Oh, masalahnya e-purchasing, dikelola, diperbaiki di e-purchasing-nya, diperkuat pemantauan dan seterusnya. Kalau MBG ini kan praktis pekerjaan harian. Dari Senin sampai dengan Jumat. Mungkin Sabtu atau Minggu mungkin juga ada ya di beberapa di penerima manfaat yang ibu hamil, ibu menyusui, balita. Mungkin ya, mungkin lagi-lagi ini kemungkinannya. Nah, karena ini prosesnya terus tiap hari berjalan, maka tone-nya teman-teman kan otomatis makin hari makin naik nih. Dari mulai oke deh kita coba terima dulu tapi kualitasnya diperbaikin begitu ya. Oke deh kita coba cek lagi nih regulasinya. Oh kayaknya perlu diperkuat regulasi dan seterusnya dan seterusnya. Sampai pada akhirnya keputusan final kita adalah hentikan programnya karena jelas nir manfaat. Itu satu Mas.
Kedua, berbagai macam langkah dan upaya sudah kita lakukan gitu ya. Mulai dari siaran pers, aksi demonstrasi, audiensi begitu ya, public hearing begitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah ketemu sama Komisi 9, kawan-kawan MBG Watch beberapa waktu yang lalu itu. Sehari setelah aksi di Kejaksaan Agung gitu ya. Nggak ada alasan yang sangat kuat untuk melanjutkan makan bergizi gratis begitu ya. Karena pada akhirnya kita ngambil simpulannya, karena proyek ini memang didesain sedemikian rupa untuk apa ya, perburuan rente gitu. Ya, Tentara punya dapur, polisi punya dapur, anggota DPR punya dapur, yayasan pengelola yayasan yang terafiliasi dengan partai politik juga punya dapur begitu ya. DPR, DPRD juga punya dapur. dengan ormas yang besar juga ya. Dengan ormas yang sangat besar juga punya dapur. Jadi alasan mengapa proyek ini tidak berhenti dan alasan proyek ini tidak ditunda, itu alasannya sudah sangat jelas pada akhirnya. Memang hanya untuk bagi-bagi bagi-bagi kue sebetulnya, bagi-bagi anggaran gitu ya. Nah, kalau misalnya ini proyek mau dijalankan, kenapa nggak cash transfer? 15.000 per penerima manfaat. Menurutku jauh lebih efektif. Sebulan kalau dihitung 20 hari, berarti kan 300.000 per anak per siswa begitu ya. Itu jauh lebih efektif daripada bikin dapur, bikin kantor BKN gitu ya. Ya, Ada biaya operasional, ada biaya pegawai dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalau mau dihitung dengan cash transfer tentu jauh lebih hemat. ya. Nah, pada akhirnya kita melihat ya ini memang musuh kita. Memang tujuannya bukan penghematan mungkin. Betul, betul. Emang targetnya adalah untuk meraup keuntungan besar begitu ya. Nah, padahal di sisi lain kita balik ke isu utamanya. Teman-teman di Flores, bahkan sampai hari ini Mas, aku baru beberapa waktu yang lalu sempat kontakkan dengan teman-teman Mata dan teman-teman Gerak untuk mengkonfirmasi begitu ya. Soal Aceh. Soal Aceh. Bro, masih banyak bro yang tinggal di tenda. Nggak satu, nggak dua, banyak. Ya. Masih banyak juga kawan-kawan yang belum mendapatkan hunian sementara. Itu Aceh yang sudah nyaris setahun, Mas. Dan kalau versinya pemerintah kan dianggap sudah selesai kan penanganannya. Persis. Makanya ketika hari kemerdekaan kemarin, menjelang hari kemerdekaan, Jumat pekan lalu, Abu Alfian dari Mata Aceh dan kawan-kawan di Aceh itu kan aksi di depan Masjid Raya mengibarkan bendera putih. Jadi ini bentuk kekecewaan kawan-kawan di Aceh sesungguhnya. Dan saya nggak mau keulang lagi seperti yang dilakukan di Aceh, di Flores. Ya. Jangan sampai kawan-kawan Flores kemudian melakukan aksi protes yang sama. Tolonglah Prabowo, buka mata lu. Ya, Gitu ya. Dengerin nih warga. Dan rencana mau ke NTT pun masih dipertimbangkan ya setelah 5 hari bencana terjadi. Tapi kalau dihitung berapa banyak dia ke NTT sudah banyak Mas. Kalau dilihat tuh, tapi sebelum pemilu ya. Sebelum pemilu. Ya kan sebagai warga biasa ya waktu itu ya. Dihitung juga kalau ke Paris misalnya. Wah itu lebih mengerikan lagi Mas. Itu biaya di Paris, hotelnya udah ketahuan tuh ratusan juta. Kalau seminggu, itu satu orang Mas. Mas Agus, nah terakhir mungkin ya, dari sekian banyak catatan kritis, himbauan, rekomendasi, baik yang sifatnya mikro gitu ya, maupun yang sampai ke level besar ya, katakanlah misalnya dari sisi itu di stop lah MBG-nya untuk sementara waktu, itu berarti tidak ada yang ditanggapi oleh pemerintah. Tidak ada satupun yang ditanggapi Mas. Kalau kita melihat rekomendasi dari sekian banyak kajian yang dilakukan oleh masyarakat sipil, hanya satu Mas. Moratorium itu pun cuma 2 minggu karena libur sekolah. Oh iya, karena puasa waktu itu ya dan libur Enggak sekolah Mas, libur ya. sekolah Mas. Oh libur sekolah. Sekolah yang terakhir. Kalau Iya. puasa kan jalan terus. Jalan, dikasih Makanya plastik bulan itu ya puasa makanannya betul. ya. Ada yang mentah karena sampai Ya. rumah harus digoreng lagi begitu ya. Cuman betul. itu pun juga karena ada kasus korupsi di Badan Gizi Nasional kan, dihentikan libur sekolah, stop 2 minggu libur sekolah gitu ya.
moratorium dapur-dapur baru, klaimnya memperbaiki dan seterusnya dan seterusnya. Nah, responnya itu kan sebenarnya respon yang sangat remeh-temeh. Soal apa, instalasi air lah, inilah, itulah. Bukan tata kelola yang kita bayangkan gitu ya. Ya, Bahkan sampai sekarang saya sangat yakin Badan Gizi Nasional, di level Badan Gizi Nasional, dari mulai ketua sampai yang paling bawah, nggak kepikiran tuh untuk bikin regulasi yang kuat. ya, Yakin. Karena saya ya, coba untuk mencari di media, pengen tahu tuh media mention atau statement kepala BGN atau petinggi BGN yang bicara soal penguatan regulasi. Nggak ada satupun. ya. Belum belum lagi kan karena ini sudah hampir setahun ya berjalan. Apa sih evaluasinya gitu ya? Betul, betul. Kan tentu akan lebih apa? eh, Evidence based jika kemudian Ya, kebijakan ini ditinjau ulang dengan evaluasi yang jelas, tegas, juga melibatkan pihak independen ya, supaya dia bukanlah sebuah evaluasi yang pura-pura gitu ya, yang kelihatannya ada evaluasi tapi nyatanya cuma main di pinggiran saja perubahan-perubahannya. Kalau memang dievaluasi itu dinyatakan gagal dan harus dihentikan ya tentu pemerintah harus legowo ya melakukan Mhm. itu gitu. Kecuali memang ada udang di balik batu sehingga kemudian ya dengan alokasi anggaran yang sangat masif bahkan itu hampir ya 40%, 50% ya alokasi dana pendidikan sendiri, kemudian pemerintah merasa tidak perlu dilakukan upaya apapun yang mendasar, dan ini yang kemudian membuat publik menjadi lebih gerah ya hari ini, terutama karena situasi bencana yang membutuhkan respon cepat dan artinya memang membutuhkan anggaran. Kalau Ya, kita ngomong soal El Nino berarti kan perlu modifikasi cuaca misalnya supaya betul. nggak terlalu parah. Kalau kita ngomong soal kebakarannya kan ada aspek kesehatan, lingkungan, kemudian juga bagaimana mengelola kebakaran itu supaya nggak bergeser ke tempat lain, meluas, tidak memakan korban, tidak melahirkan kerusakan yang sangat besar. Belum lagi nanti setelah selesai kebakaran bagaimana merawatnya, menumbuhkan Pemulihannya. kembali, pemulihan dan lain-lain dan itu tentu butuh alokasi anggaran. Ya ini Mas, aku sedikit sedikit nambahin Mas, apa namanya? Sorry Hmm. potong. Apa kalau ngelihat tren anggaran apa namanya teman-teman yang ada di BNPB ya, itu kan trennya turun terus. Turun juga, Dari tahun betul. 2023 itu mengalami penurunan yang sangat-sangat drastis tuh. Meskipun sempat tahun 2026 ini kalau nggak salah dia naik 1 triliun dari 491 Iya, miliar kalau nggak salah naik jadi 1 triliun. Tapi kan dengan respon bencana yang sangat besar begitu ya, apakah cukup fiskalnya untuk menangani iya. menangani Dan itu? dan Belum termasuk lagi kan, apa Mas? BMKG ya, BMKG, ya, BMKG yang aku dengar dari kawan-kawan itu tidak semua apa sih namanya yang di gelombang untuk tsunami itu, ya, alat deteksi. deteksinya itu ada juga yang tidak operasional karena itu kan ada uang yang dikeluarkan kan. Nah, jadi saya mau bilang memang negara ini kayaknya nggak mempertimbangkan keselamatan warganya di daerah-daerah yang rawan bencana gitu. Iya, dan sebenarnya semakin banyak ya titik-titik rawan bencana baru ya. Betul. Karena kan juga seiring dengan kerusakan lingkungan ya yang Mhm, semakin parah gitu dan mhm. itu artinya memang membutuhkan semacam pembalikan arah kebijakan yang keliru sehingga Indonesia ini nggak rusak-rusak amat lah gitu ya. Udah rusak tambah rusak Mas. Iya. Oke Mas Agus, terima kasih banyak untuk Siap. insight-nya. Demikian sahabat integritas bincang kita untuk menjelaskan mengapa MBG sepertinya adalah sebuah kebijakan yang sakral sehingga tidak bisa diutak-atik meskipun Indonesia sedang menghadapi bencana yang serius yang membutuhkan respon cepat, mitigasi dan tentu bicara mengenai anggaran yang juga harus ada. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.